Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre dari Ekonomi Syariah 3, NIM 2041050020099. Di sini saya akan membahas tentang tanggapan video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Ekonomi yang berkembang terdapat 3 aliran. Yang pertama kapitalis, yang kedua sosialis, dan yang ketiga ekonomi Islam. Di sini saya akan bahas tentang ekonomi Islam. Apa sih ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam adalah perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, berdasarkan pada prinsip Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Ijma' adalah kesepakatan ulama dalam menerapkan suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir adalah qiyas. Sumber-sumber hukum ekonomi Islam terdapat 4, yaitu 1 Al-Quran, yang kedua Al-Sunnah atau melihat sabda-sabda Nabi, yang ketiga adalah Al-Ijma' yang saya sampaikan tadi, dan Al-Qiyas. Setelah itu ada dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama tauhid, yang artinya meyakini kekuasaan Allah atau keesaan Allah. Yang kedua al-siddiq dan amanah, yang artinya jujur dan amanah. Ketiga mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat al-adil, yang artinya adil. Yang kelima al-tawazun atau al-tawazum, yang artinya keseimbangan. Yang keenam adalah al-ta'awun, yang artinya tolong-menolong. Dan juga ada prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib, yaitu 1 maisir, yang artinya judi. Yang kedua ada gharar atau artinya disebut tipu menipu. Yang ketiga ada riba. Riba di sini ada 2, yaitu riba fadal, yang artinya membeli emas harus ukuran dan bentuknya sama. Yang kedua ada riba nasi'ah, yang artinya kelebihan hutang atau imbalan hutang atau disebut dengan bunga. Ada juga karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama ada ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, ekonomi Islam mempunyai harta kekayaan Allah dan manusia hanya diberikan amanah. Yang ketiga, keadilan dan keseimbangan demi kepentingan individu dan masyarakat. Yang keempat, larangan maisir, gharar, dan riba. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi harus halal. Yang ketujuh, petunjuk investasi, tidak boleh mengandung yang buruk-buruk. Yang kedelapan, ada zakat. Sekian tanggapan diri saya tentang konsep dasar ekonomi Islam dan definisinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.